Baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri, saya Habib Suprayoga. Di sini saya akan menjelaskan eh, atau membuat suatu sistem berbasis absen, yaitu sistemnya mengenai sistem absensi karyawan kopi kita. Latar belakangnya, perusahaan ini punya 15 karyawan. Masalah utamanya yang ingin dipecahkan yaitu sering terjadinya kehilangan data dan kesalahan pencatatan jam hadir. Maka dari itu, kami saya membuat apa tuh namanya ini website ini, kopi kita ini menggunakan data yang ada di sini. Ada nama karyawan, ID, tanggal, waktu hadir, waktu pulang, jam, terangan, total jam kerja. Outputnya aplikasi absensi berbasis absit, rekap otomatis kehadiran per minggu, tampilan warna merah untuk yang sering terlambat. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai saja. Sini sebenarnya saya sudah membuatnya. Tadi sekitar 2 jam lalu saya berhasil membuatnya. Dan kalau teman-teman mau lihat kayak gimana hasilnya, mungkin nanti di akhir aja ya. Sekarang kita dibutuhin apa aja yang dibutuhin sama si copy kita apps ini. Yang pertama pasti datanya. Ada dua data di sini saya membuatnya. Ada data pertama. Di sini ada 15 karyawan. Untuk ID-nya saya menggunakan KKR atau terserah teman-teman sendiri mau pakai apa. Pokoknya ID ini jangan sampai sama dengan yang lain. Karena apa? Karena ini yang membedakan. Karena nanti ini di data itu manajemen data itu sangat berpengaruh ID-ID ini. Contohnya pasti teman-teman bakal ditanya kenapa pasti ada sebutan key kunci. Kenapa harus belajar lagi? Kenapa key ini harus dibedakan? Karena takutnya terjadi kesalahan data. Misal kita nggak pakai key, kita namanya pakai nama doang. Siapa tahu ini kan cuma 15, oke lah 15. Ada 100 nama, 1000 nama, namanya ada yang sama. Harusnya dapat gajian 5 juta si A, malah si B yang kena. Maka daripada itu, ID sangat penting untuk membedakan. ID juga ada yang primary key, untuk key juga ada yang primary key, ada virgin key, ada yang khusus, ada yang biasa aja gitu. Ini ada dua, ada data karyawan dan data absensi. Nah, untuk data karyawan ini seperti ini isinya, dan data absensi isinya seperti ini. Jadi kosong saja. Ini sebelumnya saya udah ada data karena udah dicoba beberapa kali tadi sebelumnya. Ini ID transaksi, jadi nanti teman-teman buat ini aja, ID transaksi, ID karyawan, tanggal, waktu, pulang kerja, ini nih. Ya. Ini kenapa nggak ada datanya mas? Total jam kerjanya nggak ada ya karena saya udah disetting di sininya biar nggak muncul tanggal waktu hadir ini tuh. Karena apa? Karena takut kebocoran data. Oke, sekarang kita masuk aja ke appsheet-nya. Yang paling pertama pasti teman-teman butuh data. Nah, yang tadi di appsheet ini sendiri pasti ada itu kan namanya data. Ada data karyawan, data absensi. Nah, di sini juga ada. Di sini cuman lebih ke itunya, apa namanya, lebih spesifiknya. Oke, seperti yang sudah saya bilang tadi, ID karyawan harus key, harus key. Kenapa? Untuk membedakan. Di sini juga ada, saya membuat dua doang sebenarnya. Ada ID karyawan sama nama karyawan. Untuk tipe datanya itu dia teks. Entah teman-teman yang lain mau pakai apa silahkan. Tapi sebenarnya yang menyesuaikan yang cocok itu ID. Kalau ID itu teks. Nanti yang lain kita akan uh, lebih lanjut ya. Untuk key, ID karyawan, key. Nama karyawan, labelnya checklist ini enggak. Ya, seperti itu. Nanti teman-teman buat aja. Untuk initial value-nya unique. Kenapa unique? Karena key unique. Seperti itu. Oke. Terus yang lain ada data absensi. Nah, di sini membuat beberapa yang tadi udah dijelasin di sini nih. Ada transaksi, ada karyawan, tanggal. Nah, ini juga di sini dibuat dibuat karena apa? Untuk korelasi data. ID transaksi teks, ID karyawan reference,
dan untuk juga di ID karyawan. Nah, search table-nya ke data karyawan yang ini. Soalnya nanti bakal diambil datanya itu, korelasi datanya seperti itu. Ya, seperti ini. Dan untuk ID karyawan, reference tadi tanggal, date, waktu hadir, date time, waktu pulang, date time. Kenapa harus bikin kayak gini sih, Mas? Nanti akan saya jelaskan kenapa kita harus mengatur semuanya dari sekian banyak ini, mau pakai apa, date time, color, date apa kayak itu, pada waktu pulang ada keterangan. Kenapa keterangan enum? Ya cari tahu sendiri lah. Canda. Ada enum ya, karena nanti bakal ada keterangan. Soalnya nanti kan di keterangan nih, kan dibutuhkannya itu ada 3 values kan, ada tepat waktu, terlambat, dan izin. Ya kita sudah buat semua. Dan di keterangan soal tadi juga, harus terlambat harus warna merah untuk yang sering terlambat, ya seperti itu. Oke, lanjut. Total jam kerja, durasi. Jadi total jam kerja, waktu hadir dikurangi waktu pulang. Yuk. Oke. Nah, di sini bagian yang pentingnya yaitu untuk view. Kenapa kita harus bikin view? Karena untuk mengatur bagaimana tampilan sistem itu bisa digunakan, bisa bisa dihadirkan lah di depan kita. Ini previewnya seperti ini. Logonya saya sudah membuatnya, ID transaksi, ID karyawan, keterangan, dan lain-lain. Dan nanti akan saya jelaskan di kemudian. Di sini pasti namanya absensi, ada absen masuk, ada absen keluar, ada rekap, ada data, banyak kan. Oke, sekarang kita coba ke absen masuk dulu. Absen masuk, isinya Google Form kan. Karena apa? Kenapa Google Form? Karena di sini kita masih basicnya AppSheet. Coba kalau sidik jari atau ini nggak mungkin pakai gini kan. Ada IoT-nya masing-masing. Positionnya kita ke first. Kenapa ke first? Karena cancel. Nah di sini first, gunanya first itu di sini absen masuk. Jadi alurnya itu nanti yang pertama bakal ke absen masuk atau ke data karyawan atau absen masuk, seperti itu. Terus juga ada beberapa di sini nih ya, menampilkan apa-apa saja yang ada di absen masuk itu sendiri. Oke, kita ke absen masuk. Absen masuk. Nah, yang ada cuma ID karyawan dan keterangan doang. Seperti apa yang sudah ada 3 doang, ID transaksi, karyawan, dan keterangan. ID transaksinya otomatis tercatat oleh sistem. ID karyawan kita pilih mau siapa. Di sini sudah ada beberapa nama yang sudah kita masukkan sebelumnya. Yang 15 nama itu ada Budi Santoso, Abdul Dudul, Ismail bin Zumbel, Fauzan Sirhas, Zulham Cikiwir, dan lain sebagainya. Dan keterangannya juga ada 3, ada tepat waktu, terlambat, dan izin. Misal kata, oke nih kita eh itu namanya untuk absen masuk seperti itu. Dan juga langsung kalau udah masuk, alurnya seperti ini dulu teman-teman deh. Alur masuk pasti karyawan atau admin mengklik mendata gitu, menginput data absen masuk nih si ini, karyawan ini, otomatis masuk ke rekap data dong, rekap manager atau rekap data absensi juga ada banyak di sini. Kalau data absensi, data karyawan di sini ya. Di sini juga ada table, view table, ini letter terakhir, ada tanggal, waktu hadir, ID karyawan, tanggal. Oke, mungkin teman-teman pusing kali ya, apa sih maksudnya kayak gini. Kita langsung aja kali ya ke apa itu namanya, demonstrasinya. Oke, kita coba lagi, kita dulu, refresh dulu, synchronize dulu. Oke, yang pertama pasti di sini ada copy kita. Nah, di sini ada beberapa, ada absen masuk, rekap data, data absen, data karyawan, rekap,
dan lain sebagainya. Oke, kita langsung masuk saja. Kita mungkin upload dulu sini, upload dulu keterangannya tepat waktu. Kita save. Nah, kita synchronize. Kita call Abdul Dudul nih, Abdul Dudul. Ini yang terbaru, Abdul Dudul tepat waktu. Di sini belum ada waktu pulang. Gimana caranya ngecek waktu pulang? Kan ini udah masuk, setelah absen masuk kan ke rekap manager. Setelah itu ini datanya tepat waktu, masih tepat waktu kan. Waktu pulangnya belum ada. Gimana caranya biar waktu pulangnya muncul? Kita klik. Nah, di sini saya udah pasang ikonnya. Kita klik. Tek. Otomatis ada synchronize. Nah, pulangnya kecatat sekarang jam 2.20. Udah enggak ketemu lagi. Ya, pokoknya sesuai tepat waktu dengan device teman masing-masing. Seperti itu. Untuk lain halnya, nah ini juga data karyawannya, dan semuanya di sini ada. Teman-teman kalau misal mau nambah data karyawan, siapa namanya? Ya sok-sok aja, tinggal di save. Nanti juga di ininya bakal ke tambah sendiri. Nanti saya kirim untuk biar teman-teman ada datanya. Terserah mau pakai data gimana juga. Oke, mungkin cukup sekian aplikasi yang teman-teman minta, karena di sini juga nggak terlalu kompleks ya, cuma butuh data outputnya aplikasi ini. Terus nanti itunya bisa saya kirim atau saya minta email teman-teman aja, seperti itu. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.